Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dewi Asenjaya dengan nomor NIM 142011133100 dari kelas B Aquakultur kelompok 8 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan praktikum bab manajemen kualitas tanah dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan tanah dasar tambak atau kolam yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Untuk alat dan bahannya yaitu akuarium, skop, dan ember. Dan bahannya yaitu tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Yang kedua, balik tanah tersebut dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3-5 hari atau kondisi tanah tersebut mengalami pecah-pecah. Yang keempat yaitu kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Selanjutnya keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari. Ukur pH tanahnya, laporkan hasilnya. Untuk yang keenam, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton. Untuk yang ketujuh, keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Untuk selanjutnya, yaitu berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Yang kesembilan, tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg dan TSP sebanyak 25-30 kg, sebarkan merata di seluruh tanah. Untuk yang ke-10, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Untuk yang ke-11, berikan saponin sebanyak 50 kg atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensucikan hamakan tanah dasar tambak. Untuk yang ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1,2 meter. Untuk yang ke-13, laporkan secara lengkap praktikum yang sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk pengertian pengapuran sendiri, yaitu salah satu teknologi yang dilakukan untuk memperbaiki tanah asam. Pengapuran kolam dapat menggunakan kapur pertanian. Kapur pertanian ini pada kolam tanah dapat meningkatkan pH tanah dan pH air. Pemberian dosis kapur dolomit yang berbeda pada pengapuran tanah dasar kolam berpengaruh terhadap peningkatan kualitas air, media pemeliharaan, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan efisiensi pakan. Selain itu, kapur pertanian juga dapat meningkatkan konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, serta ketersediaan karbon untuk fotosintesis dan sebagai penyangga atau buffer di perairan. Pengapuran sendiri dilakukan dengan cara menaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Berikut merupakan salah satu contoh video proses pengapuran, di mana dalam video tersebut sedang dilakukan penaburan kapur pertanian pada kolam sebelum digunakan untuk budidaya. Penaburan ini sendiri dilakukan secara merata di sisi-sisi kolam agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian manfaat pengapuran. Pengapuran ini bermanfaat untuk meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan perairan. Salah satunya seperti kapur. Kapur yang optimal untuk perairan itu yang dapat meningkatkan kesuburan kolam, terutama untuk meningkatkan pakan alami. Pemberian kapur di kolam juga dapat meningkatkan pH, lumpur, dasar kolam, dan meningkatkan unsur P untuk jasad nabati. Pengaruh kapur yang menonjol terhadap kimia tanah yaitu berupa naiknya kadar Ca dan pH tanah sehingga reaksi tanah mengarah ke netral. Selain dari pengapuran, terdapat juga pemupukan. Pemupukan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Pemupukan kolam dapat menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk memiliki berbagai kandungan nutrien yang berbeda jumlahnya, sehingga setiap pupuk akan berbeda dalam penggunaan dan jumlahnya. Pupuk digunakan untuk meningkatkan pH dan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Sama halnya seperti pengapuran, pemupukan ini sendiri dilakukan agar kolam dapat nutrisi dari fitoplankton.
Kemudian ada manfaat dari pemupukan, yaitu berfungsi sebagai nutrisi fitoplankton. Pupuk tersebut dapat diuraikan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Nutrien hara makro yang terkandung dalam pupuk hayati yaitu N, P, K, dan C organik. Jadi kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu persiapan kolam pada budidaya ikan perlu dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pengapuran dan pemupukan, karena proses tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas air terutama pada pH dan penumbuhan plankton. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.